Australia diposisikan sebagai tanda kutip beban oleh Amerika, terutama pada Fakta AUKUS. Hal ini muncul setelah adanya laporan strategik analisis Australia yang diterbitkan pada Kamis kemarin dari sebuah lembaga penelitian Australia. Dikutip dari media Breaking Defense, tentu ini akan sangat berpengaruh pada hubungan bilateral kedua sekutu tersebut, terlebih mereka terkait satu sama lain pada Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS. Lalu, bagaimanakah nasib dan kondisi Fakta AUKUS ke depannya? Serta bagaimana dengan kondisi keamanan dan geopolitik wilayah ASEAN dan wilayah Asia Pasifik ke depannya akibat Australia sebagai negara yang didapuk terkuat di kawasan ini ternyata bisa kopong juga akibat kurangnya backingan dari Amerika Serikat? Sesuai dengan kutipan pada media Breaking Defense yang berjudul Australian Think Tank Warns of Less Reliable America High Price Tag for AUKUS Sub-Program, ternyata pernyataan yang mendukung pernyataan tanda kutip bebannya Australia bagi Amerika. Inti pertanyaan tersebut antara lain, Amerika Serikat menganggap Australia sebagai free riding atau penumpang gelap pada anggaran pertahanan Amerika Serikat, terutama karena Australia yang belum menunjukkan komitmen anggaran militer yang sebanding dengan rencana ambisiusnya seperti mengakuisisi kapal selam nuklir. Dikutip dari laporan tersebut juga, Australia ternyata mengandalkan Amerika Serikat tanpa meningkatkan pembelanjaan pertahanan sendiri akan memperkuat persepsi Washington bahwa Australia tidak cukup berkontribusi dan hanya bergantung pada perlindungan serta pengeluaran militer Amerika Serikat. Jadi, meskipun tidak dikatakan secara langsung, tersirat kuat bahwa Australia bisa dilihat oleh Amerika Serikat sebagai mitra yang kurang berkontribusi secara proporsional dalam aliansi militer, dan itu dapat mempengaruhi hubungan strategis kedua negara ke depannya. Australia perlu mulai mengandalkan kemampuannya sendiri untuk pertahanan nasional dan menjalin kerjasama lebih erat dengan mitra non-Amerika Serikat di kawasan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan India. Ya, bisa juga ke Indonesia kan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian dan pendekatan egois Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya, termasuk dalam hal aliansi militer. Ya, benar juga, kan negara-negara yang mau jadi rekan dan mitra Australia di kawasan Pasifik kan banyak. Ada Jepang, Korea Selatan, Indonesia juga bisa, dan ke timur dikit ada India di Samudra Hindia. Kenapa Australia harus berpatok kepada Amerika sih? Yakinlah banyak negara yang mau jadi sahabatnya Australia. Laporan dari lembaga think tank strategik analisis Australia menyoroti bahwa meskipun Amerika Serikat mengklaim komitmennya terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kenyataannya mereka kurang menunjukkan dukungan nyata kepada sekutunya itu. Contohnya aja ya, contoh nyatanya Amerika Serikat sempat menghentikan bantuan intelijen dan senjata untuk Ukraina. Salah satu fokus kritik dalam laporan ini adalah program AUKUS, inisiatif pengadaan kapal selam bertenaga nuklir antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang dianggap terlalu mahal dan membebani anggaran pertahanan, bahkan berpotensi menggeser prioritas angkatan lainnya seperti angkatan udara dan angkatan darat. Laporan tersebut juga menyarankan Australia agar menaikkan anggaran pertahanannya menjadi setidaknya 3% dari PDB dalam negeri mereka dalam 3 tahun ke depan, bukan hanya sekadar 2,3% hingga tahun 2035 seperti yang direncanakan oleh Australia, agar tidak terus bergantung pada subsidi militer dari Amerika Serikat dan bisa lebih mandiri dalam menghadapi ancaman regional. Lalu bagaimana dengan nasib Fakta AUKUS dengan adanya kondisi seperti ini? Meskipun ada ketegangan dan ketidakseimbangan, AUKUS tetap merupakan instrumen strategis penting bagi Amerika Serikat untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Australia memiliki posisi geografis yang krusial, akses laut yang luas juga, aset vital dalam peta kekuatan regional Amerika Serikat. Laporan yang mengkritik ketergantungan Australia bisa menjadi
pemicu untuk reformasi pertahanan seperti peningkatan anggaran, efisiensi militer, dan diversifikasi kerjasama dengan negara lain. Jika Australia mengambil langkah memperkuat militernya dan menggandeng mitra non-Amerika Serikat seperti Jepang, Korea Selatan, India, AUKUS bisa menjadi lebih stabil dan fungsional. Ketergantungan Australia terhadap Amerika Serikat untuk teknologi, suku cadang, dan logistik kapal selam nuklir membuat masa depan AUKUS rentan terhadap perubahan kebijakan dalam negeri Amerika Serikat. Bila Amerika Serikat mengurangi dukungannya, proyek AUKUS bisa menjadi mangkrak atau setengah jalan. Tetapi, masa depan AUKUS tidak akan sepenuhnya suram, namun akan sangat bergantung pada seberapa cepat Australia meningkatkan kontribusi nyata seperti anggaran, mandiri teknologi, atau diplomasi regional. Lalu seberapa konsistennya juga Amerika Serikat mempertahankan komitmennya terhadap kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam konteks politik dalam negeri yang selalu berubah-ubah. Dan seberapa adaptif fakta AUKUS ini dalam melibatkan mitra non-Amerika Serikat lainnya di kawasan Indo-Pasifik, menjadikannya lebih kolektif dan tidak terlalu bergantung pada satu pihak. Jadi, jika ketiga hal ini tidak dijawab dengan serius, AUKUS beresiko menjadi fakta simbolik doang yang mahal dan tidak efektif dalam memenuhi tujuan strategis awalnya. Lalu bagaimana dengan kondisi geopolitik ASEAN dan Asia Pasifik dengan kondisi internal AUKUS yang seperti demikian? Hal-hal ini dapat memicu ketidakpastian keamanan di kawasan. Kredibilitas AUKUS dipertanyakan jika salah satu anggotanya atau Australia dinilai sebagai beban atau terlalu bergantung pada Amerika Serikat. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap komitmen jangka panjang Barat di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam menghadapi ekspansi militer Tiongkok di Laut Cina Selatan. Tapi sebenarnya bagi admin mah ya, keberadaan AUKUS di selatan sama bikin was-wasnya juga dan sama mengancamnya juga dengan keberadaan Tiongkok di utara. Selain itu juga bisa terjadi penguatan posisi Tiongkok di kawasan. Tiongkok bisa memanfaatkan ketegangan internal AUKUS untuk memperkuat narasi bahwa aliansi Barat enggak solid. Kehadiran militer asing di kawasan ialah sumber instabilitas, tapi ada benarnya juga. Ini bisa memberi Tiongkok ruang diplomatik yang lebih besar untuk memperluas pengaruhnya, baik lewat ekonomi maupun kekuatan militer. Lalu berikutnya, meningkatnya peran mitra non-Amerika Serikat di kawasan. Jika Australia benar-benar memperluas kerjasama ke mitra non-Amerika Serikat ya seperti tadi kan, seperti Jepang, India, atau Korea Selatan, maka akan perlu koalisi baru yang lebih beragam. Ini bisa memperkuat poros keamanan Indo-Pasifik yang lebih inklusif, tetapi juga bisa membingungkan bagi negara-negara ASEAN yang selama ini memilih kebijakan non-blok. Oke, segitu dulu kontennya. Bagi kawan-kawan sekalian yang punya pandangan atau punya pendapat lah ya mengenai apa yang sedang terjadi di internal AUKUS sekarang berdasarkan laporan tadi, silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang udah nonton sampai akhir video ini, dan juga terima kasih bagi yang udah subscribe dan juga like-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.